Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Oke guys, untuk kali ini saya mau memperkenalkan mesin es batu yang ya sebetulnya bukan cuman mesin es batu aja ya. Ini bukan cuman untuk membekukan es batu saja ya. Seperti itu guys. Jadi ini sebetulnya dibuat menjadi chiller box juga bisa ini guys. Ya. Chiller box. Jadi misalkan nih contohnya seperti ini ya. Jadi di sini untuk mesinnya ya. Sebentar. Di sini untuk mesin es batunya, nanti di sini misalkan kolam ya, kolamnya misalkan ya, atau sebelah sana kolamnya gitu kan. Sebelah sana atau di belakangnya kolamnya. Caranya seperti ini saja guys, gampang caranya. Kolam ini dikasih air yang misalkan kolam ini ingin suhunya berapa derajat Celcius ya guys ya. Berapa derajat Celcius yang di sini kolamnya. Nah, tinggal kita pasang saja guys pompa, tapi tidak usah menggunakan garam guys ya. Kalau untuk mendinginkan kolam yang sebelahnya itu tidak usah menggunakan garam, hanya air tawar saja ya guys. Seperti itu guys. Nah, untuk suhunya ini bisa disetting guys ya. Misalkan untuk suhunya air tawar itu kan beku. Misalkan bekunya di 10 derajat atau minus 5 derajat ya lah ya mas. Minus 5 itu sudah bisa membeku sebetulnya ya guys ya. Minus 5, minus 1 itu sudah bisa membeku airnya. Nah, nanti kalau misalkan kolam ini besar, ini tinggal diturunin saja guys untuk settingannya. Tinggal diturunkan saja, misalkan settingannya di minus 5 lah gitu ya. Soalnya kalau udah minus 20 ini pasti membeku. Seperti itu guys ya. Jadi suhu yang di kolam ini bisa dingin ya guys. Gitu. Karena caranya seperti ini guys ya. Sebentar guys, saya kasih tahu nih. Ini kan saya setiap bikin kan seperti ini guys ya. Saya seperti ini bikinnya. Semua rata saya seperti ini bikinnya. Ini dalamnya seperti ini guys. Dalamnya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Semua mesin yang saya bikin modelnya seperti ini semua. Nah, jadi kolam yang sebelah sini ya guys ya. Kolam yang sebelah sini. Bikin kolam, misalkan kolam ini mau didinginkan sampai 15 derajat Celcius misalkan gitu ya. 15 derajat Celcius. Nah, kita tinggal pasang pompa saja guys. Pasang pompa, misalkan pompanya kita pasang 2. Misalkan taruh di mana pompanya, dipasang pipa yang setengah inch masuk ke sini ya, untuk menghisap air yang di sini. Dan untuk mendorong air yang di sini, pasang pompa lagi. Jadi 2 pompa ya guys. Pasang pompa lagi mendorong ke kolam ini. Gitu ya guys. Jadi nanti maksudnya kolam yang di sini, air yang di sini nanti suhunya akan dingin karena mengambil air yang ada di sini guys. Jadi diputar-putar airnya. Ya, suhunya diputar-putar. Air dingin yang ada di sini nanti mengalir ke sini, ke kolam ini. Dan kolam ini yang hangat misalkan suhunya 28 derajat Celcius misalkan ya. Nanti dialirkan ke sini menggunakan pompa. Nah, seperti itu guys. Jadi diputar-putar saja guys. Nah, jadi manfaatnya sebetulnya banyak guys ya. Ini bukan cuman untuk membuat mesin es batu saja. Bisa untuk membuat chiller ya, seperti itu ya. Nah, manfaat yang pertama itu membuat chiller, membuat tabung. Jadi ini namanya jadinya chiller box ya, chiller jumbo. Ya, chiller box jumbo. Seperti itu guys ya. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, bisa membuat es kristal katanya. Bisa guys. Jadi kalau mau membuat es kristal ya, ini kita harus membuat cetakannya dulu guys ya. Cetakan kita ukurannya seperti ini guys. Ukur ruang diameter ini, box ini. Diameternya ya. Diukur. Kita bikin kotak-kotak kecil-kecil. Bikin kotak-kotak segede-gede jempol lah gitu ya. Gitu ya. Segede-gede jempol, kotak-kotak kecil-kecil. Cetakannya setelah jadi kita rendam ke sini, jangan sampai
airnya masuk ya guys. Gitu, usahakan gimana caranya supaya airnya tidak masuk. Jadi kita simpan di sini, nanti si cetakannya itu tinggal kita isi air guys. Nah, untuk pembekuan es kristal itu akan lebih cepat dibandingkan mesin es batu ya guys, batu kiloan guys ya. Es kristal kan lebih kecil-kecil, jadi untuk pembekuannya juga akan lebih cepat. Seperti itu guys. Sama halnya dengan membuat membuat es balok guys. Kalau membuat es balok, bedanya itu kotak-kotaknya gede-gede ya guys ya, diameternya gede-gede. Tapi usahakan ya kalau membuat es balok, kita bikin cetakan diameternya kecil saja tapi tinggi ya guys, tapi panjang, tinggi ke atas. Maksimal tinggi ke atas itu 50 cm ya guys ya, maksimalnya. Nah, nanti diameternya bebas. Lebih besar diameter maka akan lebih sedikit lagi dapatnya ya. Tapi lebih kecil diameter cetakan es balok itu, maka akan lebih banyak lagi di sini muatannya. Seperti itu guys ya. Dan untuk membekukan es balok ini yang sudah saya coba ya guys. Membekukan es balok dengan ukuran 15 kali 30. Ya, 15 kali 30. Sudah saya coba itu dalam durasi 5 jam itu sudah bisa membekukan es balok yang ada di sini semua guys. Seperti itu guys ya. 5 jam. Untuk es balok ya guys, tapi kalau untuk es kiloan kurang dari 3 jam itu sudah dibeku semua ya. Adapun juga yang sudah menggunakan mesin ini kurang dari 2 jam sudah beku semua. Ada juga yang kurang dari 3 jam sudah beku semua. Gitu ya guys ya. Yang menggunakan mesin ini. Itu pun sebetulnya tergantung dari ini ya guys ya. Tergantung dari apa namanya? Aduh banyak angin guys. Diameter plastiknya, bentuk plastiknya guys. Soalnya plastik yang kiloan itu ya, ada yang model panjang ya, panjang tapi diameternya kecil. Ada yang seperti itu. Ada yang model gemuk tapi panjangnya pendek ya, tapi pendek ya. Model gemuk tapi pendek, tapi model panjang tapi model ramping tapi panjang gitu ya. Kayak gitu. Itu yang lebih cepat untuk dibekukan itu model panjang tapi ramping guys. Lebih cepat sekali itu. Biasanya itu kurang dari 2 jam itu sudah beku semua guys. Itu yang sudah-sudah ya guys ya. Yang sudah-sudah order dan membuktikan, dan ya kurang dari 2 jam itu sudah beku. Jadi tergantung diameter plastiknya guys ya. Begitu guys. Dan ada lagi guys nih ya. Untuk tadi tuh untuk ini kita kembali lagi ke kolam ya. Karena sekarang kan kita membahasnya chiller ya. Chiller box. Karena banyak sekali yang bertanya yang ingin membuat chiller box katanya ya. Chiller katanya kan. Nah, sebetulnya kalau pakai mesin ini juga bisa guys. Nih, jadi tadi kan untuk cara-caranya sudah diketahui ya. Cara apanya namanya tadi? Cara settingnya ya, cara sirkulasinya sudah saya tahu. Sekarang cara settingnya guys. Nih, untuk cara settingnya, kalau untuk digunakan dengan jadi chiller ya, ini jangan disetting jadi minus 20 guys ya. Jangan disetting di minus 20, tapi harus disetting di minimal ya. Minimal suhunya minus 15 atau minus 10 ya guys ya. Minus 10 untuk dijadikan chiller. Kenapa harus minus 10 dan minus 15? Minus 15 itu sebetulnya masih sangat rendah sekali ya guys ya. Lah masih minimalnya lah minus 10 lah ya guys. Minus 10, minus 5 ya guys. Seperti itu. Karena kalau minus 20, minus 15 nanti air yang ada di box ini bakalan beku guys. Jadi nggak bakalan bisa ya guys ya, kalau udah beku seperti itu nanti nggak bakalan bisa untuk dialirkan. Kan tahu sendiri kan kalau es batu kan mana bisa dialirkan menggunakan pompa, kalau es batu nggak mungkin bisa kan gitu. Jadi air dinginnya saja sebelum membeku, air dingin itu dialirkan ke tabung yang tadi, kolam yang tadi ya guys ya. Jadi untuk settingannya maksimalnya minus 10 aja ya guys ya. Minus 10, minus 5 itu maksimalnya.
jangan lebih rendah lagi. Kalau lebih rendah lagi nanti airnya membeku, karena kalau untuk chiller itu kan menggunakannya airnya air tawar ya, bukan air garam. Kalau air garam kan tidak akan membeku ya. Kalau air tawar di -5 saja dia sudah membeku air tawarnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam dari saya, Multi Channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.